Inilah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan petunjuk oleh Allah dan disampaikan oleh 124.000 nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan jalan menuju kesuksesan. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang menunaikan perintah-perintah Allah, menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengatakan man amila, bukan man alima. Kadang-kadang orang hanya sekedar alima saja, tahu saja tentang janji-janji Allah setiap amalan, tahu tentang keutamaan salat yang dikerjakan dengan berjamaah, tahu keutamaan berzikir, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, tahu keutamaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi banyak di antara kita yang masih belum masuk ke dalam ayat ini, yakni man amila, mengerjakannya, sehingga nanti orang-orang yang hanya sekedar tahu saja tanpa mengamalkan apa yang dia tahu, maka nanti itulah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dia tahu keutamaan dalam beramal, dia tahu keutamaan dalam menghidupkan sunnah, tapi dia tidak mau mengerjakannya, tidak mau menghidupkannya, maka nanti dia akan pertama kali dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, melalui majlis yang mulia ini kita sama-sama untuk berusaha semampu kita. Setiap apa yang kita tahu tentang keutamaannya itu kita kerjakan dengan gembira, kita kerjakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya lah yang akan bahagia dunia sampai akhir. Yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bermimpi untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangankan untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, bermimpi saja tidak akan pernah dia dapat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka dialah yang betul-betul sukses dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, maka inilah yang kita pikirkan, bagaimana setiap perintah Allah kita kerjakan, mulai dari perintah yang paling utama, perintah salat. Perintah salat ini adalah perintah yang paling utama, dan nanti pertama kali yang akan ditanya, dihisab, ditimbang di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang pertama kali dihisab, pertama kali ditimbang, pertama kali dipertanyakan oleh Allah dari amalan manusia adalah as-salah, salatnya. Idza saluhat, maka apabila salatnya sudah bagus dia kerjakan, sesuai dia kerjakan dengan contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluha sairu amalihi, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik, akan ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak dikerjakan sesuai dengan nafsunya, salat tidak dikerjakan sesuai dengan keinginannya, tapi salat dikerjakan sesuai dengan keinginannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak akan pernah sempurna iman kalian sampai kalian mati, tidak akan pernah sempurna iman. Hatta yakuna hawa, sampai keinginan kalian, sampai nafsu kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti keinginannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita kerjakan sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencontohkan
dari awal diterimanya perintah salat, Rasulullah mencontohkan salat dengan berjamaah. Rasulullah mencontohkan salat dikerjakan di awal waktu. Ketika adzan berkumandang, langsung memberhentikan semua kesibukan-kesibukan, langsung menuju perintah Allah. Kemudian dikerjakan di mana adzan berkumandang dengan berjamaah. Itulah contoh, itulah perintah, itulah pelajaran yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terus kita mau mengikuti siapa ketika kita sholat dengan sendirian? Terus kita mau ikuti siapa ketika kita sholat tanpa berjamaah di masjid? Atau kita ikuti siapa? Walaupun secara hukumnya boleh kita mengerjakan sholat secara sendirian, tidak berdosa, tapi ingat, di dalam sabda Rasulullah SAW ada janji, di dalam salat berjamaah ada janji Allah. Salatul jama'at khairu min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat yang dikerjakan dengan berjamaah lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada salat sendiri, 27 derajat. Maka kalau kita tidak mengerjakan salat sesuai dengan contoh Rasulullah ini, maka walaupun kita tidak berdosa, walaupun boleh kita kerjakan salat dengan sendirian, dengan tidak berjamaah, tapi kita digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang merugi. Kalau kita bertanya sekarang kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu, ketika ditanya oleh orang, mau nggak kita menjadi orang yang merugi? Insya Allah semua kita menjawab pasti tidak. Tapi ketika kita mengerjakan satu perkara yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita mau merugi. Maka hadirin rahimakumullah, inilah yang mesti harus kita selalu senantiasa mengingatkan satu sama lain. Man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan perintah-perintah Allah, min zakarin au unta, baik dari golongan laki-laki seperti kita atau perempuan, wanita, wa huwa mu'minun, ingat landasannya, pondasinya, dasar utamanya harus ada dalam hati kita, kalimah la ilaha illallah. Kita mesti harus ada keyakinan yang benar kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti, di sini Allah menggunakan kata-kata pasti di dalam ayat ini, bahkan 3 kali pasti. Pasti dan pasti Allah memberikan kebahagiaan. Allah akan memberikan dia hidup dengan kehidupan yang istimewa, hidup dengan indah, hidup dengan mulia. Bukan hanya di dunia, walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan sampai ke akhirat Allah akan berikan kehidupan yang lebih indah lagi.